Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami masih bangun tidur dengan sehat. Dan pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang di luar Tuhan. Karena status kita adalah orang-orang percaya, sedangkan orang-orang di luar Tuhan tidak disebut sebagai orang percaya. Apakah orang percaya hidupnya harus mengikuti keinginan daging untuk selalu berbuat dosa? Tentu tidak. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkan status istimewa ini. Akankah kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dan menjalani hidup ala kadarnya tanpa menyadari bahwa untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya? Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan, dilepaskan dari segala bentuk kutuk dosa dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Jadi ayat nats ini jelas menyatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Apa arti merdeka? Merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, terbebas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang atau pihak lain. Berarti tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak kita. Dalam kata merdeka terkandung dua pengertian, yaitu merdeka secara de jure atau hukum dan merdeka secara de facto nyata. Pada saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, secara de jure ia sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi secara de facto masih banyak orang percaya yang belum merdeka, masih saja terikat oleh berbagai macam keinginan daging. Dan marilah kita sebagai hamba Kristus bertobatlah dengan sungguh-sungguh
dan meninggalkan manusia lama serta mengenakan manusia baru. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Penjajahan yang lebih buruk adalah penjajahan atas jiwa. Jiwa manusia telah terjajah ke dalam dosa. Dosa dengan segala keinginannya dalam diri manusia. Karena itu, jiwa manusia perlu dibebaskan. Kebebasan jiwa diperoleh karena pemberian Allah dalam Kristus. Begitu manusia sadar akan keberdosaannya dan datang kepada Yesus untuk mengakuinya serta bertobat, dia akan dibebaskan dari hukuman dosa. Terlepas dari dosa tidak berarti manusia bebas berbuat apa saja, tetapi ada perjuangan lain, yaitu bagaimana agar kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, agar kita terus-menerus melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang yang telah merdeka dari dosa. Ada orang-orang tertentu yang merasa tidak perlu lagi berbuat apa-apa, merasa telah selesai semuanya begitu keselamatan dalam Yesus diterima. Pandangan ini tentu tidak benar. Kebebasan bukan berarti tidak ada tanggung jawab. Setiap orang percaya wajib menjaga diri serta terus bertumbuh dan berbuah. Kehendak Allah atas kemerdekaan manusia adalah agar kebebasan itu diisi dengan melakukan hal-hal mulia yang kelak dituai buahnya ketika Kristus datang. Setiap orang yang telah dimerdekakan berada dalam perjuangan, berjuang dalam berbuat kebaikan dan kesalehan. Mari kita melakukan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk berkat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, yaitu kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan, kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.